Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Instagram Kultum Ramadan Ansor Kecamatan Sumat. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Semoga hingga akhir puasa kita bisa penuh untuk senantiasa istiqomah menjalankan ibadah selama bulan Ramadan. Pemirsa Instagram Kultum Ramadan yang berbahagia, sebentar lagi tanggal 17 Ramadan kita peringati sebagai malam nuzulul Quran atau malam diturunkannya Al-Quran, yang oleh umat Islam di seluruh Indonesia lazimnya memperingati peringatan tersebut. Secara bahasa, nuzulul Quran adalah turunnya Al-Quran. Sedangkan secara istilah, nuzulul Quran oleh para ulama diartikan malam di mana diturunkannya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz, sebagaimana firman Allah, bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhil Mahfuz, yaitu Al-Quran yang tersimpan dalam Lauh Mahfuznya Allah, yang kita semua tidak mengetahui. Tugas kita hanya untuk mengimani adanya Lauhil Mahfuz. Dari Lauhil Mahfuz Allah menurunkannya ila sama'id dunya atau langit dunia, langit terakhir, atau yang kita kenal dengan Baitul Izzah, rumah yang mulia. Kemudian dari Baitul Izzah Allah menurunkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara bertahap selama kurun waktu kurang lebih 23 tahun. Banyak berbagai pendapat yang mengatakan kapan Al-Quran diturunkan. Apakah pada tanggal 17 Ramadan sebagaimana lazimnya umat Islam Indonesia memperingati, atau pada tanggal malam-malam di mana Lailatul Qadar Allah menurunkannya. Dalam surat Al-Qadar Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Peringatan nuzulul Quran atau malam diturunkannya Al-Quran, apakah memang pada tanggal 17 Ramadan atau pada malam Lailatul Qadar? Sampai di sini para ulama berbeda pendapat. Akan tetapi hikmah yang kita ambil dari diturunkannya Al-Quran adalah bukan dengan menentukan kapan Al-Quran diturunkannya, apakah 17 Ramadan atau pada malam Lailatul Qadar, malam-malam ganjil 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran di bulan Ramadan Allah telah menurunkannya sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas dari petunjuk-petunjuk itu, dan pembeda antara perkara yang hak dan yang batil. Kita dapat melihat kata atau lafaz setelah rangkaian kata unzila fihil Qur'an, yaitu ada lafaz hudal linnas, petunjuk bagi manusia.
hikmah diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan. Walaupun dengan berbagai pendapat, banyak yang mengatakan diturunkannya Al-Quran, tapi hikmahnya adalah bahwa Al-Quran diturunkan mulai dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Yasin, hingga sampai surat An-Nas yang terakhir, merupakan rangkaian dari Allah sebagai petunjuk bagi umat manusia. Kita bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari berbagai ayat-ayat, dari berbagai surat-surat yang ada dalam Al-Quran, yang kita bisa mempelajarinya, kita bisa membacanya, kita bisa mentadabburinya, kita bisa menelaahnya, bagaimana Allah memberi petunjuk bagi manusia, tidak hanya dalam urusan dunia, tapi bagaimana meraih kebahagiaan di akhirat. Bagaimana kita mendidik putra-putri kita, bagaimana cara kita beradab, berakhlak kepada orang tua kita, bagaimana cara kita bergaul dengan saudara-saudara kita, bahkan bagaimana kita bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari keterangan Al-Quran dalam urusan keluarga, mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, hingga An-Nas, yang tentunya kalau kita bisa mempelajarinya, kita akan banyak mengambil manfaat. Ada sebuah keterangan bahwa mengatakan, ketika kita membaca Al-Quran, satu huruf Alif Lam Mim bukanlah satu rangkaian kata yang akan mendapat pahala. Pemirsa Kultum Ramadan, pimpinan anak cabang Ansor Kecamatan Cemal yang berbahagia, semoga dengan hikmah diturunkannya Al-Quran, kita bisa menghiasi ibadah-ibadah kita selama bulan Ramadan, sebagaimana sabda Nabi mengatakan, afdhalu ibadati tilawatul Quran, ibadah yang terbaik bagi umatku adalah membaca Al-Quran. Sudah selayaknya kita manfaatkan waktu di bulan Ramadan untuk membaca Al-Quran, mentadabburinya. Terlebih lagi, hiasilah rumah-rumah kita dengan membaca Al-Quran sesuai dengan sabda Nabi, nawwiru manazilakum bis salati wa tilawatil Quran. Hiasilah rumah-rumah kita, hiasilah kantor-kantor kita, hiasilah tempat-tempat kita dengan ibadah sholat di dalamnya dan membaca Al-Quran. Semoga kita bisa istiqomah beribadah selama bulan Ramadan hingga akhir Ramadan nanti. Allahumma rahamna bil Quran, semoga kita dirahmati Allah bi barakatil Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.